Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang intercompany profit transaction mengenai bonds. Nah, pertama-tama selanjutnya saya sendiri akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 2 yang pertama adalah Paramita, lalu ada Farahia, lalu ada Raffi Kusuma, lalu ada Geomonang, ada Mutiara Dwi, dan yang terakhir ada Francisca Fitriani. Intercompany bond transaction. Pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan suku bunga pasar saat ini. Namun, perubahan selanjutnya dalam buku besar pasar menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajiban menurun, kecuali opsi nilai wajar untuk kewajiban dipilih. Keuntungan tidak diakui pada pembukuan penerbit berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Demikian pula, penurunan suku bunga pasar menimbulkan kerugian yang tidak direalisasi yang tidak diakui. Keuntungan dan kerugian yang tidak diakui ini diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan sesuai dengan GAAP. GAAP menawarkan opsi nilai wajar untuk kewajiban yang jika dipilih memungkinkan pengakuan keuntungan dan kerugian karena perubahan nilai pasar. Jika opsi nilai wajar tidak digunakan, perusahaan penerbit dapat mengakui keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada obligasi yang beredar dengan menarik kembali obligasi yang beredar. Induk perusahaan yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lain untuk entitas yang dikonsolidasi memiliki opsi berikut. Yang pertama, penerbit, induk atau anak perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan melunasi obligasi yang dimilikinya. Yang kedua, penerbit, induk atau anak dapat meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan hasil tersebut untuk melunasi obligasinya sendiri. Pilihan ini merupakan pengembalian dana. Yang ketiga, penerbit dapat meminjam uang dari afiliasi dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi obligasinya sendiri. Dan yang keempat, afiliasi induk atau anak dapat membeli obligasi penerbit dari entitas luar. Dalam hal ini, obligasi tersebut dipensiunkan secara konstruktif. Constructive gain and losses on intercompany bonds. Nah, jika harga yang dibayarkan oleh afiliasi untuk memperoleh utang pihak lain lebih besar dari nilai buku liabilitas, kerugian konstruktif terjadi pada pelunasan utang. Sebaliknya, jika harga yang dibayarkan kurang dari nilai buku utang, maka terjadi keuntungan konstruktif. Kerugian atau keuntungan itu disebut konstruktif karena merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dan diakui dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, tetapi tidak dicatat pada pembukuan terpisah afiliasi pada saat pembelian. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang konsolidasi yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi afiliasi dari entitas lain dengan harga selain nilai buku obligasi. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian obligasi afiliasi pada nilai buku atau pinjaman langsung antara afiliasi. Yang selanjutnya ada Subsidiary Acquisition of Parent Bonds. Sun Corporation merupakan afiliasi POP yang 80% sahamnya dimiliki oleh POP Corporation, dan POP menerbitkan obligasi senilai $2 juta dengan bunga 10%, 10 tahun pada nilai nominal kepada publik pada tanggal 30 Desember 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016, Sun membeli obligasi senilai 200.000 dengan harga 209.000 di pasar terbuka. Pembelian Sun menghasilkan pelunasan konstruktif obligasi POP senilai 200.000 dan kerugian konstruktif sebesar 59.000, di mana 209.000 dibayarkan untuk pelunasan obligasi dengan nilai buku 200.000.
penyesuaian pendapatan investasi dan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif berdasarkan metode ekuitas dengan entry jurnal pada pembukuan POP adalah pendapatan dari SON pada investasi di SON senilai 9.000. Selanjutnya, subsidiary acquisition of parent bonds. Jadi kerugian konstruktif sebesar 9.000 muncul dalam laporan laba rugi gabungan POP dan SON untuk tahun 2016 dan penerbitan obligasi 10% dilaporkan sebesar $1.800.000 dalam neraca gabungan pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi penyesuaian kertas kerja berikut untuk menyelesaikan hal ini. Loss on constructive retirement of bonds sebesar 9.000 dan 10% bonds payable 200.000 pada investment in bonds 209.000. Jadi ini tuh untuk enter loss and eliminate reciprocal bond investment and liability amounts. Nah, untuk selanjutnya di sini kita memasuki pada akuisisi obligasi anak perusahaan oleh induk perusahaan, yang mana kita bisa dapat asumsikan bahwa SON ini menjual obligasinya 10 tahun dengan senilai $2 juta dengan bunga 10% kepada publik pada nilai nominal pada tanggal 30 Desember 2005. Dan POP memperoleh obligasi ini dengan nilai nominal 200.000 seharga $209 pada tanggal 31 Desember 2006 di pasar terbuka. Nah, pembelian oleh POP ini menghasilkan pelunasan konstruktif obligasi SON dengan nilai nominal $200.000 dan kerugian konstruktif sebesar $9.000 bagi entitas yang konsolidasi. Nah, di sini itu hanya menetapkan 80% kerugian konstruktif kepada pemegang saham pengendali karena pembelian obligasi anak perusahaan setara dengan penjualan hulu, yang mana transaksi antar perusahaan memengaruhi bagian kepentingan non pengendali dalam akuntansi investasi di SON berdasarkan metode ekuitas, yang mana POP mengakui 80% kerugian konstruktif pada tanggal 31 Desember 2016. Bisa dilihat jurnal entry-nya, di mana income from SON 7.200 dan juga investment in SON 7.200, yang mana ini untuk mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi SON dan mengakui kerugian konstruktif atas akuisisi obligasi. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita membahas mengenai obligasi induk yang dibeli oleh anak perusahaan. Langsung saja kita asumsikan bahwa PAM ini memiliki obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasikan sebesar $100.000 pada tanggal 2 Januari 2017. Saat itu juga SON membeli obligasi ini dengan nilai nominal $1 juta seharga $950 dari seorang pialang investasi, yang mana pembelian tersebut menghasilkan pelunasan konstruktif sebesar 10% dari obligasi PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai dalam bentuk ribuan. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yang mana di sini untuk nilai bukunya nilai buku obligasi pembeliannya $1.010, yang mana dari 10% dikali dengan 100.000 ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 100.000 sehingga hasilnya $1.010. Dan juga untuk purchase price-nya 950 dan hasil constructive gain on bond retirement itu $60, sehingga untuk mencatat perolehan obligasi PAM ini nilai 95 dan mengklasifikasikan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Bisa dilihat jurnalnya investment in PAM bonds 950 dan juga cash credit 950. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode ekuitas. Nah, jika kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi segera setelah penghentian konstruktif, maka entry kertas kerja untuk menghilangkan saldo investasi dan kewajiban dan obligasi antar perusahaan itu mencangkup keuntungan sebesar $60.000. Nah, jurnalnya ya sebagai berikut ya, seperti di PPT pada Januari tanggal 2 2017 itu 10% bonds payable ya 1.010 dan investment in PAM bonds 950, juga gain on retirement of bonds 60. Nah, sebagai hasil dari entry kertas kerja ini, investasi dalam obligasi PAM itu dihilangkan, maka laporan laba rugi konsolidasi itu mencerminkan keuntungan dan neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang di luar entitas konsolidasi, yaitu sebesar $9.090.000 atau 9 juta ditambah 90.000-nya itu premi yang belum diamortisasi.
Lalu selanjutnya selama tahun 2017 itu PAM mengamortisasi premi obligasi pada pembukuannya, dan Sun mengamortisasi diskonto atas investasi obligasinya dengan asumsi bahwa bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2000 dan 1 Juli. Nah, obligasi jatuh tempo itu pada tanggal 1 Januari 2022, ya 5 tahun setelah pembelian. Nah, dan amortisasi garis lulus itu digunakan pada akhir tahun, di mana PAM mengamortisasi 20% dari premi obligasi setiap tahun, dan Sun itu mengamortisasi 20% dari diskonto setiap tahunnya. Nah, jurnalnya buku Sun dan PAM ya seperti yang ada di PPT. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2017 setelah mencatat entry upstream, maka buku sebesar PAM dan Sun menunjukkan saldo seperti yang ada di PPT. Lalu selanjutnya entry kertas kerja untuk menghilangkan akun obligasi resiprokal pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, berikut itu ada entry jurnalnya. Yang A, yang pertama itu 10% bonds payable pada investment in PAM bonds dan gain on retirement of bonds. Yang B, interest income pada interest expense dan gain on retirement of bond. Yang F, interest payable pada interest receivable. Lalu karena pada tahun 2017 adalah tahun di mana obligasi dilunasi secara konstruktif, maka keuntungan gabungan yang dimasukkan oleh entry kerja yaitu sebesar $60.000 keuntungan awal. Nah, jika entry kertas kerja digabungkan, keuntungan akan muncul sebagai jumlah tunggal. Di sini perhatikan juga bahwa jumlah pengakuan itu sebagian dari keuntungan atau kerugian konstruktif, yang mana selalu merupakan selisih antara beban bunga antara perusahaan dan jumlah pendapatan yang dihilangkan. Ini pada tanggal 31 Desember ada entry terpisah pada pembukuan PAM untuk mencatat pendapatan investasi dari Sun berdasarkan konsolidasi satu baris. Nah, ini seperti pada di PPT entry jurnalnya. Sini juga kita menambahkan keuntungan konstruktif yaitu sebesar $60.000 ke bagian PAM dari pendapatan Sun yang dilaporkan, karena keuntungan tersebut itu direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Nah, di sini kita juga mengakui keuntungan konstruktif pada pembukuan. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh soal tentang parent membeli obligasi dari anak. Nah, di sini diceritakan bahwa induk atau Pop Corporation ini memiliki 90% kepemilikan dengan voting common stock. Nah, di sini Pop juga membeli bunga ke anak dengan tahun lalu itu nilai bukunya $9.220.000. Dan informasinya di sini itu anak punya capital stock itu sebesar $10 juta dan return earning atau laba ditahannya itu sebesar $250.000 pada tanggal pengakuisisiannya. Lalu pada akhir Desember 2016 ini Sun atau anak ini mempunyai $10.000 juta dengan nilai parnya 10%, tapi ini nggak bisa diamortisasi, diskon amortisasi gitu, tapi sebesar $300.000 dengan pembayaran tiap 1 Januari dan 1 Juli sampai tanggal 1 Januari 2022. Nah, di sini juga ada transaksi pada 2 Januari 2017. Pop ini membeli 50% obligasinya anak dengan cash sebesar $5.150.000, dan ini mengalami loss sebesar 300 kalau dilihat dari konsolidasi entitas konsolidasi. Nah, maka dari itu perhitungannya sebagai berikut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dampak pada laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya atau subsequent. Nah, di sini sebelumnya
kita mencatat jurnal, yaitu ada interest income sebesar 110, terus ada interest payable sebesar 50, dan bonds payable 10%-nya itu sebesar $1.006. Nah, di sini juga mengkreditkan interest expense sebesar 98, lalu ada interest receivable sebesar 50, ada investment income bonds yaitu sebesar 970, dan di sini ada investment insan sebesar 48. Nah, di sini juga mencatat masing-masing buku dari induk dan anak. Nah, perubahannya itu ada di mana? Kita lihat di interest expense-nya di sini dari tahun 2018 sampai 2021, induk ini mencatat interest expense dengan nominal 980. Lalu interest payable-nya dari 2018 sampai 2021 ini juga sama, nominalnya sebesar 500, sedangkan bonds payable ini kan di buku PAM akan terus menerus terkurang, seperti disusutkan begitu. Nah, tahun 2018 ini ada 10.060 dolar, lalu 2019-nya ini ada 10.040 dolar, terus di tahun 2020 ada 10.020 dolar, dan yang terakhir di tahun 2021 ada 10.000. Maka dari itu penurunannya per tahun itu ada 20 dolar. Sedangkan di buku Sun itu kita lihat di interest income tahun 2018 sampai 2021 ini sama 110 dolar. Lalu di sini interest receivable-nya juga sama sebesar 50 dolar. Tapi di investment income bonds-nya ini terus naik karena kan dia yang ini mendapatkan keuntungannya. Maka dari itu naik. Di sini 2018 sebesar 970, lalu di tahun 2019 naik 10 dolar menjadi 980. Lalu di 2020 juga naik sebesar 10 dolar jadi 9.990, dan yang terakhir di tahun 2021 naik menjadi 1.000 dolar. Nah, di sini yang pertama 90% dikali 750 karena melaporkan income-nya itu 750, jadi ketemu 675 dolar. Terus dikurangi sama constructive loss, kan tadi mengalami loss sebesar 300 dengan nilai kepemilikannya 90%. Maka dari itu ditemukan dikurangi 270 dolar, dan ditambah sama ini recognition dari constructive loss yaitu 60.000 dikali 90% kepemilikan ketemunya 54. Akhirnya investment pada Sun ini ketemu 459 dolar. Lalu kita juga menjurnal 90% income-nya itu tadi, yaitu investment insan kepada terhadap income from Sun, yaitu 675 tadi. Lalu kita menyesuaikan investment income-nya Sun 90% ini terhadap kerugian dari constructive retirement ini, yaitu income from Sun terhadap investment insan sebesar 270. Dan yang terakhir di sini kita menyesuaikan juga investment income untuk piecemeal recognition, yaitu investment insan kepada income from Sun yaitu sebesar 54 dolar. Di sini juga ngitung investasi ke anak pada 1 Januari itu kan ketemu 11.250.000 dikali kepemilikan 90% akhirnya ketemu 10.125.
lalu ditambah sama income from Sun-nya itu ketemu 459, akhirnya investment in Sun pada akhir tahun itu menjadi 10.584. Nah, di sini itu ada gambar kertas kerja konsolidasinya. Kita buat jurnal yang A dulu, yaitu loss on retirement of bond, yaitu ketemunya kan tadi 240 sama 10%-nya itu 4.880, sehingga investment in Sun bonds-nya itu 5.120.000. Nah, ini jurnal yang kedua ini sama, interest income ketemu 470, lalu loss on return of bond-nya 60, lalu kepada interest expense sebesar 530. Nah, jurnal A sama jurnal B ini untuk mengeliminasi loss-nya. Lalu yang jurnal C ini sama kayak 7 step jurnal. Di sini ada income from Sun pada investment in Sun bonds sebesar 459. Lalu di sini jurnal D sama, yaitu return earning, capital stock pada investment in Sun dan NCI. Nah, ini ngitungnya juga sama kayak 7 step. Nah, jurnal E ini interest payable 250 dan interest receivable-nya 250. Dan yang terakhir ini mengeliminasi NCI. Nah, NCI share-nya ketemu 51, NCI-nya juga 51. Selanjutnya yaitu dampak pada laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun di mana obligasi antar perusahaan dianggap dilunasi secara konstruktif atau constructive retirement, kerugian dari pelunasan tersebut akan muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Namun, di tahun-tahun berikutnya, kerugian yang belum diakui akan dialokasikan antara kepentingan pengendali atau investasi induk perusahaan dan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Sebagai contoh, pada 31 Desember 2018, dilakukannya eliminasi terhadap investasi obligasi dan utang obligasi, serta pendapatan dan beban bunga terkait. Dalam proses ini, kerugian konstruktif sebesar 255.000 diakui, dengan alokasi 216 ke akun investasi dan 24.000 ke kepentingan non pengendali. Setelah itu, setiap tahun hingga tahun 2021, kerugian konstruktif diakui secara bertahap sebesar 60.000, di mana 106 dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Hal ini menyebabkan penyesuaian pada bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham dan pengendali. Di sisi lain, penghapusan beban bunga sebesar 530.000 dan pendapatan bunga sebesar 470.000 menghasilkan dampak bersih positif sebesar $54.000 terhadap laba konsolidasi setiap tahun. Peningkatan ini juga tercermin dalam laba induk perusahaan jika menggunakan metode ekuitas. Kemudian secara bertahap, nilai investasi obligasi akan berkurang menjadi 5 juta akibat amortisasi premium. Sementara utang obligasi akan meningkat menjadi 5 juta karena amortisasi diskon. Dengan demikian, pada akhir 2021, tidak ada lagi diskon yang perlu dieliminasi terkait transaksi obligasi ini. Proses ini menunjukkan bagaimana transaksi antar perusahaan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi, baik dalam hal alokasi keuangan, kerugian maupun dampak terhadap laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham pengendali. Jadi, inti dari pembahasan kali ini yaitu kerugian konstruktif hanya muncul di tahun pelunasan lalu dialokasikan secara bertahap. Kemudian, eliminasi transaksi obligasi meningkatkan laba konsolidasi dengan menghilangkan beban atau pendapatan bunga dan menyesuaikan kepentingan dan pengendali. Nah, di sini ada efek bersihnya adalah peningkatan 54.000 per tahun pada laba pengendali hingga tahun 2021. Selanjutnya yaitu dampak pada laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun di mana obligasi antar perusahaan dianggap dilunasi secara konstruktif atau constructive retirement,
Kerugian dari pelunasan tersebut akan muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Namun, di tahun-tahun berikutnya, kerugian yang belum diakui akan dialokasikan antara kepentingan pengendali atau investasi induk perusahaan dan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Sebagai contoh, pada 31 Desember 2018, dilakukannya eliminasi terhadap investasi obligasi dan utang obligasi, serta pendapatan dan beban bunga terkait. Dalam proses ini, kerugian konstruktif sebesar 255.000 diakui, dengan alokasi 216 ke akun investasi dan 24.000 ke kepentingan non pengendali. Setelah itu, setiap tahun hingga tahun 2021, kerugian konstruktif diakui secara bertahap sebesar 60.000, di mana 106 dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Hal ini menyebabkan penyesuaian pada bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham dan pengendali. Di sisi lain, penghapusan beban bunga sebesar 530.000 dan pendapatan bunga sebesar 470.000 menghasilkan dampak bersih positif sebesar $54.000 terhadap laba konsolidasi setiap tahun. Peningkatan ini juga tercermin dalam laba induk perusahaan jika menggunakan metode ekuitas. Kemudian secara bertahap, nilai investasi obligasi akan berkurang menjadi 5 juta akibat amortisasi premium. Sementara utang obligasi akan meningkat menjadi 5 juta karena amortisasi diskon. Dengan demikian, pada akhir 2021, tidak ada lagi diskon yang perlu dieliminasi terkait transaksi obligasi ini. Proses ini menunjukkan bagaimana transaksi antar perusahaan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi, baik dalam hal alokasi kerugian maupun dampak terhadap laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham pengendali. Jadi, inti dari pembahasan kali ini yaitu kerugian konstruktif hanya muncul di tahun pelunasan lalu dialokasikan secara bertahap. Kemudian, eliminasi transaksi obligasi meningkatkan laba konsolidasi dengan menghilangkan beban atau pendapatan bunga dan menyesuaikan kepentingan dan pengendali. Nah, di sini ada efek bersihnya adalah peningkatan 54.000 per tahun pada laba pengendali hingga tahun 2021.